Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nur Rahmatul Vidya akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelumnya, apa sih itu media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran. Di sini ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua pemilihan media pembelajaran, yang ketiga penggunaan media pembelajaran, dan yang keempat yaitu evaluasi media pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Di dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri ada 6 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih, memodifikasi, merancang, dan mengembangkan metode, materi, maupun media yang akan digunakan. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan materi dan media yang telah dipilih tadi. Yang kelima, meminta tanggapan atau respon dari siswa, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengevaluasi proses belajar. Langkah kedua dalam pengembangan media pembelajaran yaitu pemilihan media. Jadi, sebelum kita menggunakan media, kita harus memilih media tersebut dan ada kriterianya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kriteria yang kedua, media harus tepat untuk mendukung isi pembelajaran. Kriteria yang ketiga, media harus praktis, luas, dan bertahap. Kriteria yang keempat yaitu guru harus terampil dalam menggunakan media tersebut. Dan yang kelima yaitu media harus didasarkan dengan pengelompokan sasarannya. Dan kriteria yang terakhir yaitu media harus dilihat dari segi mutu teknisnya. Selanjutnya, dalam pengembangan media pembelajaran ada langkah di mana penggunaan media pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu ada proses persiapan. Di sini harus sesuai dengan yang direncanakan. Yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Yang kedua, mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar data pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi sehingga peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Tahap yang kedua dalam penggunaan media pembelajaran yaitu ada pelaksanaan atau penggunaan media itu sendiri. Yang pertama, yakinkan bahwa media sudah siap untuk digunakan. Tahap yang kedua, jelaskan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu. Yang ketiga, jelaskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu hindari kejadian-kejadian yang sekiranya mengganggu peserta didik. Selanjutnya yaitu tahap ketiga dalam langkah penggunaan media pembelajaran, yaitu ada tindak lanjut. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan
kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan diskusi, eksperimen, observasi, latihan, maupun tes. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai evaluasi media pembelajaran. Jadi, evaluasi ini merupakan tindakan proses atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa tujuan dari evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Yang kedua, menilai apakah media pembelajaran itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Nah, tujuan yang ketiga, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan yang keempat, yaitu menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan tujuan yang terakhir yang kelima yaitu mengetahui respon peserta didik. Adapun kriteria-kriteria yang dievaluasi dari media pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas instruksional, dan yang ketiga yaitu kualitas teknis. Demikian penjelasan saya mengenai pengembangan media pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.